Ada satu negara ASEAN yang mengalami pertumbuhan ekonomi jauh melampaui Indonesia lebih dari 2 kali lipat, yaitu Vietnam dengan pertumbuhan ekonomi 13,7%. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dari sudut pandang ahli penelitian manajemen Badan Usaha dan Investasi, Profesor Muda Dr. Fu Tang Hung, dosen senior Universitas Manajemen Paris, Prancis, mengatakan, hal utama bagi pembangunan Vietnam adalah kekuatan internalnya sendiri, kebijakan investasi yang baik, kebijakan tenaga kerja dan lapangan kerja yang baik, dan memperhatikan faktor-faktor pembangunan yang berkelanjutan, sehingga menciptakan kepercayaan dunia dan komunitas badan usaha di dunia. Dengan sendirinya, mereka akan datang ke Vietnam. Hal ini dilihat dari sudut pandang Vietnam. Bukan hanya pasar untuk dimanfaatkan, tapi juga mitra dan saling menguntungkan. Ini adalah hal yang penting. Turning point kebangkitan ekonomi Vietnam. Pemerintah Vietnam memperkenalkan serangkaian reformasi ekonomi di tahun 1986 yang disebut Doi Moi. Reformasi ini mendorong industri swasta mengakui hak tanah pribadi dan menghapus pertanian kolektif. Kebijakan ini disertai dengan penarikan militer Vietnam dari Kamboja. Hal ini membawa Vietnam memasuki periode perkembangan ekonomi tercepat dan paling mengesankan dalam sejarah dunia. Transformasi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Vietnam, sehingga pertumbuhan ekonomi negara itu rata-rata sejak tahun 2000-an rata-rata sekitar 6,4%. Produk domestik bruto per kapita pada paritas daya beli meningkat dari $970 di tahun 1990 menjadi $6.023 AS di tahun 2015. Proporsi penduduk yang hidup dengan pendapatan di bawah $3,10 per hari pada tahun 2011 menurun dari 34,7% menjadi 3,5%. Dengan reformasi tersebut, membuat Vietnam yang tadinya merupakan salah satu negara termiskin dengan tingkat kemiskinan 70%, di tahun 2020 telah turun secara hingga 5%. Lebih dari 10 juta orang telah diangkat dari kemiskinan di tahun 2010-an saja. PDB per kapita Vietnam pun meningkat hampir 10 kali lipat, yang awalnya di bawah $30 AS di tahun 1980-an menjadi $2.800 AS pada tahun 2020. Upah tenaga kerja yang rendah. PDB per kapita Vietnam pun meningkat hampir 10 kali lipat. Karena ekonomi Vietnam telah berkembang pesat dan karena standar upah tenaga kerjanya tetap rendah, Vietnam telah menjadi tempat yang lebih menarik untuk investasi. Hal ini telah menjadi bagian penting dari rantai pasokan global untuk tekstil, alas kaki, dan manufaktur elektronik. Tekstil dan alas kaki mencapai 18% dari ekspornya di tahun 2018, sementara elektronik dan peralatan listrik mencapai 40%. Perusahaan besar seperti Adidas, Nike, dan Samsung, di antara banyak lainnya, kini memiliki kehadiran manufaktur di sana. Tidak mengherankan, penanaman modal asing langsung atau FDI Vietnam telah tumbuh menjadi 200 kali lipat sejak tahun 1986. Dari $40.000 AS di tahun 1986 menjadi $15,8 miliar AS di tahun 2018. Sementara ekspor meningkat 19% dari tahun 2020 hingga 2021. Vietnam juga pandai memanfaatkan momentum perang dagang AS dan China. Vietnam telah menjadi penerima manfaat dari persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan China yang berkaitan dengan FDI. Ketika ketegangan antara AS dan China meningkat, Partai Komunis China telah mengambil sikap yang kurang ramah bisnis, dan kebijakan COVID-19 China tidak menguntungkan buat investor, yang membuat para lembaga usaha mulai mencari cara untuk mendiversifikasi rantai pasokan mereka sebagai upaya mengurangi gangguan. Tahun 2021 saja, sekitar 11.000 perusahaan asing membatalkan pendaftaran perusahaan mereka di China. Sangat kontras dengan peningkatan bersih 8.000 perusahaan asing yang terdaftar di tahun 2020. Antara lain, perusahaan seperti Up, Samsung, dan Hasbro yang telah memiliki manufaktur yang signifikan dan sudah berlangsung lama beroperasi di China memutuskan mengurangi operasi mereka. Kondisi ini membuat Vietnam telah diuntungkan karena perusahaan-perusahaan besar tersebut memindahkan manufaktur mereka ke Vietnam untuk memanfaatkan biaya rendah, infrastruktur
infrastruktur yang sedang dalam proses pengembangan, lingkungan bisnis yang mendukung, dan keberhasilan dalam upaya mengurangi dampak ekonomi dari COVID-19. Beberapa perusahaan besar seperti Foxconn yang merupakan produsen elektronik terkemuka yang melakukan kontrak dengan semua perusahaan teknologi besar, termasuk raksasa Apple, mengumumkan akan menginvestasikan 300 juta dolar AS di pabrik baru di Vietnam Utara. Google baru-baru ini mengumumkan mereka berencana mengalihkan sebanyak setengah dari produksi ponsel pinselnya di Vietnam. Sementara Microsoft telah menggunakan Vietnam untuk beberapa produksi Xbox-nya. Beberapa tahun yang lalu, perusahaan-perusahaan ini akan secara eksklusif memproduksi barang-barang ini di Cina. Secara keseluruhan, FDI Vietnam meningkat 8,9% antara Januari dan Juni di tahun 2022 dibandingkan periode yang sama di tahun 2021. Tahun 2021, Vietnam menjadi tujuan FDI yang sangat menarik bagi investor. Vietnam telah membuat keuntungan ekonomi yang luar biasa sejak 40 tahun terakhir. Sebagai dampak dari perpecahan Cina dan AS yang berkembang secara negatif. Di Vietnam, industri dan konstruksi merupakan sektor ekonomi terbesar dengan menyumbang 41% dari total PDB. Namun dalam 6 tahun terakhir, pertumbuhan jasa melampaui semua sektor lainnya secara signifikan. Sektor jasa menyumbang 37% dari PDB. Dan yang terakhir, pertanian, kehutanan, dan perikanan mewakili 22% dari total output. Namun, Vietnam menghadapi rintangan berat untuk pertumbuhan di masa depan. Faktor yang paling membatasi adalah ukuran populasi negara itu yang tidak terlalu besar. Demikian pula, tenaga kerja Vietnam relatif berketerampilan rendah. Pasokan energinya mengalami kesulitan memenuhi permintaan, dan meskipun negara tersebut telah membuat kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur, Vietnam masih menempati peringkat ke-47 dari 160 negara dalam hal ini. Berdasarkan hal itu, sebetulnya Indonesia mempunyai kekuatan besar dari sisi populasi yang jika dikaryakan secara optimal akan membawa dampak pertumbuhan yang jauh lebih besar. Apalagi pasokan energi seperti suplai listrik yang besar belum dimanfaatkan secara optimal. Sumber daya alam yang jauh lebih melimpah, infrastruktur yang jauh lebih baik, tapi sayangnya banyak investor atau perusahaan-perusahaan asing yang justru hengkang dari Indonesia, seperti Chevrolet, Ford, Nissan, Toshiba, Panasonic. Seharusnya berdasarkan potensinya, Indonesia bisa mengalami pertumbuhan yang jauh lebih signifikan daripada Vietnam.